Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu di acara Melangkah Lebih Baik The Journey Rukun Indonesia. Kali ini bakal ditemenin sama gue Rizky Danto, Ustadz Habib Hussein Jafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang kedua di sini ada Fadil Jaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santun sekali. Assalamualaikum. Baik ya. Dan ini yang terakhir ada Muhammad Miftahuda. Siapa itu? Keanu. Sehat Keanu? Sehat, kalau tipes gue gak diundang ke sini. Iya bener. Semuanya sehat ya, Fadil juga sehat? Alhamdulillah. Habib? Alhamdulillah udah swab juga. Pada puasa nih? Alhamdulillah puasa. Insya Allah puasa. Kok pada kaku banget, kenapa nih? Kayak abis dikerjain? Enggak kaku sih. Nggak ada ya? Lagi tenang. Emang lagi taubat. Oh, gitu. Gimana bulan puasa lebih baik lagi, Fadil? Menyikapi kehidupan? Ya alhamdulillah selalu bersyukur aja kalau saya. Gimana Fadil kenapa? Kok ketawa kenapa memang? Fadil nggak gitu aslinya? Gue benci banget. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau gue bulan puasa ini lagi mencoba untuk memperbaiki diri, cuman memang bertahap. Mungkin ini kan masih minggu pertama, kalau minggu kedua mungkin gue udah berhijab kali ya saya. Iya. Soalnya kan minggu pertama ini kan baru keluarin mukena. Betul kan? Bener banget. Nah, mungkin keduanya kita nggak tahu. Bib, masa bercanda kayak gitu sih, Bib? Nanti semuanya akan diluruskan, Bib ya. Mana yang boleh. Nah, ini kan kita udah masuk ke bulan puasa. Menurut Habib pertama nih ya, saya mau tanya ke Habib. Ini karena banyak banget. Ini mungkin pertanyaan 1000 umat tentang tidur itu ibadah, Bib. Nah, itu yang sebenarnya gimana sih? Apakah emang bener boleh tidur? Apa ada jamnya mungkin yang dihitung ibadah? Jadi tidur adalah ibadah. Memang dalam salah satu hadis Nabi dikatakan di bulan Ramadan itu tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Naumus shaim itu ibadah. Kemudian diamnya juga ibadah. Kemudian nafasnya itu adalah tasbih. Tapi bukan berarti kita kemudian tidur terus. Nah, jadi logikanya kan harusnya kalau tidur aja ibadah, apalagi kemudian bekerja, bikin konten, berdakwah dan lain sebagainya. Jadi mikirnya kan seharusnya ke sana. Kenapa kemudian tidur itu jadi ibadah? Karena kalau tidur itu digunakan untuk istirahat agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah dan bekerja, atau tidur itu digunakan untuk menjauhi maksiat. Sekiranya kalau gue bangun nih, gue pasti akan ngebully orang di medsos, gue pasti gibahin orang, maka tidur itu jadi ibadah. Sekaligus karena di bulan Ramadan itu semua yang mubah, bukan hanya tidur. Lu nyebutin rumput, lu ngoras kolam, mau ngapain aja yang dulunya itu gak ada pahalanya tapi gak dosa, bekerja apapun aja, kalau dilakuin di bulan Ramadan jadi berpahala karena keberkahan bulan Ramadan. Tadi aku gimana? daripada tidur mendingan bikin konten. Kalau kontennya pakai baju perempuan gimana? Aduh. Gimana tuh? Coba, Bib. Aduh. Apa kita ke next question aja? Gimana? Kasih tahu ya, saya keluar dulu. Saya gimana ya yang mau jawab? Dia orangnya terbuka kok, Bib. Dia udah tahu segala dosa-dosanya. Jangan sentuh. Oke, kalau untuk Fadil dan Keon ini apa sih arti bulan puasa ini dan ibadah sendiri buat kalian? Berkah banget, karena kalau misalnya kita di bidang kita alhamdulillah setiap bulan puasa tuh apa yang udah ada tuh jadi berkali-kali lipat. Oh gitu. Paham nggak? Bah apa? Tadi kan udah disebutin juga, yang tadinya mungkin nggak pahala jadi pahala gitu ya. Bukan masalah pahala doang. Oh iya. Agak masalah, bukan masalah pahala doang, kerjaan juga yang say. Oh berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Wih. Oh iya dong, alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Iya. Karena rezekinya bertambah karena bulan Ramadan, maka sedekahnya juga harus bertambah. Nah, itu dia. Kalau Fadil gimana, Dil? Bertambah juga? Oh enggak, dia begini. Aduh gimana? Makin apa ini begini? Apa tadi pertanyaannya, maaf? Artinya Arti apa? bulan Ramadan dan ibadah buat kamu. Apa yang bertambah? Artinya kalau kayak bertambah segala. Tambah jahil kayaknya dia ya. Kalau aku apa ya? Artinya nih. Ya Bagi diri kamu sendiri. Bulan, berarti ini kan tentang puasa kan maksudnya kan, Ramadan kan. Ya banyak-banyakin ini aja, banyak-banyakin tobat gitu pelan-pelan. Karena kan Ramadan itu kan bisa jadiin banyak pelajaran juga. Benar. Gitu. Kayak gua tadinya sholat 5 waktu nggak rajin, gara-gara bulan Ramadan kan, jadinya rajin terus. Karena kan setahu gua kalau misalnya di bulan puasa itu sholat nggak 5 waktu, itu kan puasa kita sama aja kayak cuma nahan lapar sama nahan haus kan, nggak ada pahalanya. Itu yang saya tahu ya, Bib ya. Kalau salah tolong kasih tahu. Nah, terus gue mikir kayak pas di bulan Ramadan itu gue bisa sholat
waktu. Tahun lalu. Pas tahun lalu tuh gue bisa sholat 5 waktu. Terus gue bilang kayak, ya lah di bulan Ramadan aja gue bisa, masa setelah bulan Ramadan gue malah nggak sholat lagi. Malah jadi kayak, alhamdulillah jadi rajin sholat tuh gara-gara Ramadan. Subhanallah. Nah, bener tuh. Ramadan itu jadi kayak sekolah bagi kita. Jadi kata para ulama tuh kalau bisa Ramadan kan 11 bulan yang lain. Bukan menjalani Ramadan seperti bulan-bulan lainnya. Oke. Jadi harus ikut semua nanti ya setelah Ramadan, tetap kebaikannya, ibadahnya tetap jalan gitu. Gitu. Oke. Menurut Habib sendiri ibadah yang sesungguhnya itu kayak gimana sih? Terutama mungkin di bulan Ramadan ini kali. Iya, sebenarnya sih semua ibadah itu sekecil apapun itu seandainya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan lillahi ta'ala itu semua bernilai besar di sisi Allah gitu. Nggak ada ibadah, oh karena gue sedekah besar, pahalanya besar, kalau sedikit. Enggak, Allah tuh nggak ngelihat dari besar kecilnya, tapi ngelihat dari kesungguhan dan keikhlasan kita dalam beribadah. Misalnya di hadis Allah katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menjalani puasa Ramadan dengan keimanan yang sungguh-sungguh dan dengan serius menjalani ibadah itu akan diampuni dosanya. Jadi kuncinya sih sebenarnya lu gak usah mikir, wah ini gue mau yang mana ya, yang lebih gede pahalanya yang mana. Lu gak usah hitung-hitungan, pokoknya apa yang lu bisa lakuin deh. Sekecil apapun, sekedar cuman bikin tawa orang, itu gila sih, pahalanya besar. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi dikatakan idhalus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan tawa, dengan apapun kebahagiaan selama bukan maksiat, maka itu ibadah termulia di sisi Allah. Kalau misalnya tadi kayak memakai baju perempuan terus kita ketawa, itu boleh nggak? Nah itu kalau dalam Islam sih nggak boleh sih ya. Daripada nanti dia nanya lagi ya. Oke, nah untuk Fadil sama Keon ini kan topiknya kita melangkah lebih baik. Nah boleh nggak sharing dulu tuh ada penyesalan nggak sih dalam masa lalu yang kalian sesali gitu? Kalau penyesalan pasti ada. Yang paling nyesel apa nih? Karena kita kalau gue pribadi kan pasti pengennya improve terus kan. Pengennya lebih baik terus, lebih hebat lagi, lebih lagi. Jadi kalau dulu tuh kayak, aduh gue ngapain aja sih tahun kemarin, paling penyesalan gitu aja kayak, gue nih udah bisa kayak gini, kenapa tahun kemarin gue nggak bisa gitu sih penyesalan. Kayak kenapa gue tuh nggak seoptimal ini gitu dulu. Dalam semua hal? Dalam hal apa aja tergantung musimannya. Kalau lagi ngurusin iman, kalau lagi karir. Kalau lagi cinta gitu. Musim-musiman manusiawi aja. Kalau sekarang lagi apa nih? Sekarang lagi iman dong, say. Kan kita lagi ini. Bulan Ramadan ya. Ramadan. Oke, kalau Fadil gimana? Apa penyesalan? Penyesalan dalam hidup? Iya. Apa ya? Pasti banyak sih sebenarnya. Ngerjain misalnya? Enggak sih. Enggak ya? Ngerjain tugas. Oh enggak, itu yang menyesal orang-orang di sekitar. Dia nggak menyesal, karena dia engagement makin naik. Ngerjain tugas. Apa penyesalannya? Penyesalannya? Ya, apa ya? Bingung sih kalau diceritain kan. Dia nyesel lah dulu kenapa nggak dari dulu ya gue gitu. Misal orang gue temen sama dia aja dia sombong banget dulu. Awal-awal Iya. sombong galak doang. Oh beda ya, Beda. Kalau penyesalan apa ya? Pokoknya ya masa-masa kecil aja sih. Kalau masa-masa udah gede mah itu nggak bisa dijadiin penyesalan, tapi dijadiin pembelajaran. Nah, Cakep. Emang lu kecil kenapa dia? Nyesel. Gak apa-apa. Sama aja kecil. kalau kita lihat dari mereka berdua penyesalannya nggak gitu dalam kali BB. Kan ada orang kayak lebay, maksudnya kayak, aduh saya dulu gini sampai nangis kayak gitu-gitu. Misal nggak bisa move on juga. Kalau menyikapi penyesalan gimana sih baiknya? Iya, bener kata Fadil sih, penyesalan itu utamanya adalah lu ngambil pelajaran dari sana, bukan sekedar bukan jadi overthinking kepada sesuatu, enggak. Bahkan Allah bilang wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tuh gak suka yang lebay. Jangankan dalam menyesal, dalam ibadah aja kalau lebay itu gak boleh. Oh iya. Misalnya ada di zaman Nabi itu orang puasa ngelihat Nabi, wah Nabi puasanya nih pakai berbuka. Ya sudah biar gue lebih mulia dari Nabi, gue gak buka deh. Aduh. Iya. Akhirnya dia yang naik bukan imannya, asam lambungnya. Ngakak. Beneran dijenguk sama Nabi, kata Nabi jangan wisal, jangan berlebihan dalam ibadah. Aku ini udah puncak. Yang paling puncak itu ibadahnya Nabi. Jadi kalian ikut aja. Nyamain Nabi aja kita gak bisa gitu, apalagi lebih dari Nabi. Nah, jadi nggak usah berlebihan sih. Ya udah lo sesali, lo janji untuk nggak mengulangi lagi, lo minta maaf sama Allah atas semua dosa lo, udah selesai. Dan benar kata Keanu tadi,
kalau bisa itu lakukan intens. Itu yang disebut muhasabah diri. Jadi terus introspeksi diri. Kalau bisa setiap hari. Karena ada satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sama Nabi karena setiap malam selalu introspeksi diri. Salah gua ke orang apa ya? Gua minta maaf ya Allah. Dan salah orang ke gua apa ya? Gua maafin. Wah. Setiap mau tidur. Dia jangan jauh-jauh nih, dia takut bunuh diri sih. Saya dari tadi ngerenungin dosa. Gak apa-apa, tapi setiap malam, lebih baik setiap malam. Pas lagi syuting dong. Gue setiap malam selalu penyesalan dosa karena setiap malam bikin dosa. Semua manusia itu pasti bikin dosa. Pasti setiap hari ada Cuma aja kan kalau pasti lu ya. tadi bilangnya setiap malam bikin dosa. Jadi kan gue pikiran karena manusia itu bikin dosa itu pasti setiap saat. Ntar di hati kita, ntar dia pikiran. ntar di pikiran. Kalau kan suci nih. Habis kagak gue gak suci. Kalau kan kotor nih. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Jangan gituin.